Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini masih memberikan kita waktu waktu luang, kemudian nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan AMT di tahun 2020 ini meskipun dalam kondisi pandemi. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, teman-teman yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Kita ulangi sekali lagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Baiklah teman-teman yang berbahagia. Sedikit perkenalan, nama saya Zulhamdi. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mungkin ada teman-teman di sini yang berasal dari Padang. Ya, saya dari Padang. Kemudian saya termasuk alumni dari STEI Hampara. Saya masuk tahun 2012. Kemudian alhamdulillah bisa lulus dari Hampara sekitar tahun 2017. Baiklah teman-teman yang berbahagia. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi yang sangat menarik, yang mana dengan materi ini akan mengubah diri Anda sekalian. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik, fokus, dan simak dengan baik. Baiklah, teman-teman sekalian, apakah Anda pernah berpikir, saya ingin atau saya mengharapkan nilai yang baik, namun gagal meraih harapan itu? Mungkin dulu ketika Anda berada di sekolah, Anda mengharapkan nilai yang baik ketika UN atau ketika UAS, UTS, tapi Anda gagal mengharapkan nilai itu, mendapatkannya. Atau mungkin Anda juga pernah berpikir, saya ingin menjadi orang yang baik, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak, namun belum bisa mewujudkannya. Atau Anda juga pernah berpikir, saya ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, namun Anda juga gagal untuk meraih keinginan itu. Atau Anda juga pernah berpikir, saya ingin sekali merasakan kesuksesan, saya ingin sekali mendapatkan kesuksesan, namun Anda merasa sulit untuk. Atau mungkin Anda pernah berpikir, saya ingin menjadi muslim yang taat, saya ingin hijrah, saya ingin menjauhi kemaksiatan, namun sangat sulit pula untuk mewujudkannya. Hingga Anda berpikir, apakah mungkin orang seperti saya bisa berhasil? Apakah mungkin orang seperti saya bisa mendapatkan nilai yang tinggi? Apakah mungkin orang seperti saya bisa sukses, bisa menjadi muslim yang taat, bisa berhijrah, dan meninggalkan segala kemaksiatan? Baiklah, teman-teman sekalian, silakan disiapkan alat tulisnya. Saya akan sedikit memberikan tantangan kepada teman-teman sekalian. Silakan sediakan alat tulis. Sudah? Sudah disiapkan? Kertas atau buku juga boleh, kemudian pulpen atau pensil. Baiklah teman-teman sekalian, ada dua tantangan yang akan saya berikan. Pertama, silahkan tuliskan di dalam kertas Anda, aku generasi emas. Silahkan tuliskan, aku generasi emas. Tunggu dulu, jangan tulis terlebih dahulu, dengarkan instruksi terlebih dahulu. Tuliskan aku generasi emas, kemudian tulis sebanyak 5 kali. Tulis 5 kali, hanya dalam waktu 10 detik.
Baiklah, siap? Dengarkan instruksi baik-baik, baru dimulai. Bersedia? Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah, stop. Baiklah. Bagaimana teman-teman sekalian? Ada berapa kalimat yang Anda tulis? Apakah ada yang bisa menulis sebanyak 5 kalimat? Ada? Atau ada yang lebih dari 5? Atau mungkin kurang dari kurang 1 jadi 4 kalimat? Ya. Itu tantangan pertama. Sekarang kita masuk ke tantangan kedua. Tantangan kedua, silakan tulis dengan kalimat yang sama. Aku generasi emas. Tulis dengan kalimat yang sama. Sebanyak berapa? Sebanyak, tulis aku generasi emas sebanyak 5 kali, kemudian dalam waktu yang juga sama 10 detik. Tapi catatannya dengan tangan sebaliknya. Jadi kalau seandainya teman-teman sekalian sebelumnya dalam tantangan pertama mencatat dengan tangan kanan, maka di tantangan kedua teman harus mencatat dengan tangan kiri. Tapi kalau seandainya di tantangan pertama teman-teman mencatat dengan tangan kiri, maka di tantangan kedua teman-teman mencatat dengan tangan kanan. Baiklah, siap teman-teman sekalian? Kita tes. Baik, bersedia? 10 detik. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah, stop. Oke. Udah, cukup. Jangan tulis lagi. Oke, teman-teman sekalian. Di tantangan kedua, ada berapa kalimat yang bisa teman-teman tulis? Apakah ada yang bisa menulis sebanyak 5 kalimat? Seperti sebelumnya, di tantangan pertama. Ada? Kurang. Oh, ternyata kurang. Hanya 4. 3? Ya, berarti kurang daripada tantangan yang sebelumnya. Baiklah teman-teman sekalian, itulah ketika teman-teman tadi melakukan tantangan pertama dan kedua, dan di tantangan kedua teman-teman merasa lambat ketika melakukannya. Kemudian teman-teman juga merasa ragu, wah, ini saya bisa nggak ya menulis dengan tangan kiri, kalau seandainya sebelumnya dengan tangan kanan. Dan mungkin juga ada perasaan tidak percaya diri pada diri teman-teman sekalian. Wah, kayaknya saya nggak bisa ini. Atau berpikir, teman-teman juga berpikir hasilnya jelek. Teman-teman sekalian, itulah yang dinamakan perubahan. Perubahan itu mesti dimulai dengan sesuatu yang lambat. Awal perubahan akan muncul ragu-ragu, akan muncul ketidakpercayaan diri, kemudian hasilnya pun tentu jelek. Tapi teman-teman sekalian, bagian yang paling sulit untuk meraih sukses adalah mengambil langkah awal. Memang langkah awal itu lamban, memang langkah awal itu penuh keraguan-raguan, tidak percaya diri, dan memang langkah awal itu hasilnya masih jelek. Tapi teman-teman sekalian, ketika teman-teman sudah memulai langkah awal, kemudian teman-teman lanjut langkah yang kedua, kemudian ketiga, maka langkah-langkah selanjutnya akan lebih mudah lagi. Pertanyaannya, bagaimanakah langkah awal untuk meraih kesuksesan? Caranya adalah hancurkan penghalang. Hancurkan penghalang. Ada 2 bentuk penghalang yang akan kita hadapi ketika kita menginginkan kesuksesan, ketika kita menginginkan mencapai suatu kesuksesan. Pertama, penghalang yang wujudnya tampak. Kemudian yang kedua, ada penghalang yang wujudnya tidak tampak. Kemudian pertanyaannya, manakah yang lebih berbahaya untuk kita? Apakah penghalang yang wujudnya tampak atau penghalang yang wujudnya tidak tampak? Teman-teman bisa memperhatikan gambar yang ada di layar teman-teman sekalian.
Sekarang silahkan posisikan diri teman-teman sekalian berada di posisi anak kecil yang bercelana merah. Apa yang teman-teman pikirkan ketika berada di situ? Iya, teman-teman akan berpikir, wah, saya tentu akan kalah. Wah, dia badannya besar sedangkan saya kecil. Saya pasti kalah ini. Dia tenaganya kuat sedangkan saya lemah. Saya pasti kalah ini. Teman-teman sekalian, itulah dia pikiran negatif. Pikiran negatif adalah hambatan yang wujudnya tidak tampak pada diri kita ketika kita ingin meraih kesuksesan kita. Kemudian sekarang, silakan jawab kuis ini. Bagaimana cara gajah liar dijinakkan? Apakah teman-teman pernah melihat gajah liar? Apakah teman-teman tahu bagaimana menjinakkan gajah liar? Ya, dulu pernah kejadian di Lampung, tepatnya di Liwa, di mana di sana terjadi gajah yang ngamuk. Jadi ada seekor gajah yang ngamuk di perkampungan warga. Kemudian ya tentu kalau gajah ngamuk membawa kerusakan dan berbahaya untuk warga di kampung itu. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda tahu bagaimana cara menjinakkan gajah liar itu? Ya, cara menjinakkan gajah liar yaitu pertama Anda harus bius gajah itu hingga sang gajah tidak sadarkan diri. Maka saat gajah tidak sadarkan diri, ikat kaki gajah dengan rantai yang besar. Kemudian di sisi yang lain, ikat pula rantai itu di pohon yang besar. Maka saat sang gajah sadarkan diri, ia akan berusaha untuk beranjak dari tempat itu. Gajah berjalan, kemudian berlari, tapi terjatuh. Dicoba lagi oleh gajah, dia berlari kembali, jatuh kembali. Lari dan jatuh kembali. Kemudian sang gajah pun lelah dan merasa kelaparan. Kemudian diberilah makanan kepada sang gajah tersebut. Kemudian sang gajah menghabiskan semua makanan dan istirahat cukup, merasa badannya fit kembali, kemudian dicoba kembali oleh sang gajah. Dia lari kembali, kemudian jatuh. Gajah lari lagi, jatuh, lari, jatuh. Berkali-kali dilakukan oleh sang gajah, hingga badannya pun mulai lelah kembali, lapar kembali, diberi makan, istirahat yang cukup, fit, kemudian kembali lagi, lari, jatuh. Itu terjadi berkali-kali, hingga terjadi selama 2 minggu lamanya. Dan muncullah di pikiran sang gajah, wah, kayaknya ini ikatannya terlalu kuat ini. Saya nggak bisa nih pergi dari sini. Saya harus di sini saja nih. Kan saya juga udah dapat makan kok. Saya udah bisa istirahat kok. Itulah teman-teman sekalian. Setelah sang gajah tadi berpikir, muncul pikiran seperti itu. Ketika rantai yang besar tadi diganti dengan tali yang kecil, maka sang gajah tidak akan lari, sang gajah tidak akan kabur. Kenapa? Karena ada di pikiran dia bahwa ikatan yang ada di kaki dia tidak akan lepas. Maka itulah yang dinamakan dengan rantai gajah. Apa itu rantai gajah? Rantai gajah adalah pikiran yang negatif yang ada pada diri kita yang membuat kita tidak mampu untuk berusaha. Jadi pikiran negatif yang membuat kita tidak mau berusaha lebih. Itulah rantai gajah. Kemudian kuis yang kedua, apakah Anda tahu binatang apakah yang lompatnya paling tinggi kalau dibandingkan dengan ukuran tubuhnya? Ada yang tahu binatang apa yang bisa melompat paling tinggi dibandingkan dengan ukuran tubuhnya? Ada? Ya, binatang itu adalah
Binatang apa? Kutu anjing, benar. Jadi binatang yang bisa melompat paling tinggi kalau dibandingkan dengan tubuhnya adalah kutu anjing. Kutu anjing bisa melompat, ada yang tahu berapa ketinggian yang bisa dilompat oleh kutu anjing? Kutu anjing bisa melompat setinggi 300 kali lipat dibandingkan ukuran tubuhnya. Ya. Jadi kalau seandainya kita bandingkan kepada manusia yang tubuh 70 cm, teman-teman bisa bayangkan di hadapan teman-teman ada orang yang tingginya 170 cm, kemudian kalau dia bisa melompat 300 kali lipat, ada yang tahu berapa ketinggian yang bisa ia lompati? Iya, dia bisa melompat 0,5 kilometer. Wow, 0,5 kilometer sangat tinggi teman-teman sekalian. Jadi kutu anjing ini adalah pelompat yang ulung, dia bisa melompat dengan sangat tinggi. Kemudian kita lakukan percobaan teman-teman sekalian terhadap kutu anjing ini. Apa percobaannya kita lakukan? Kita masukkan sang kutu ini di dalam kotak korek api. Ya, kutu masuk dalam kotak korek api. Kemudian apa yang terjadi di dalam kotak korek api? Apa yang dilakukan oleh si kutu? Kutu tetap melompat ketika ia berada di dalam kotak korek api. Namun ketika ia melompat, wing, kepala sang kutu tersandung oleh kotak korek api. Kemudian kutu mencoba lompat kembali dengan kekuatannya maksimal. Wah, tapi kepalanya tersandung kembali. Lompat lagi, wing, tersandung kembali. Lompat lagi, tersandung kembali. Dan itu terjadi berkali-kali hingga terpikir pula oleh kutu ini, wah, kayaknya kalau saya lompat terlalu tinggi, maka kepala saya akan tersandung oleh benda yang ada di atas saya. Akhirnya sang kutu mengurangi lompatannya. Setinggi apa? Setinggi kotak korek api. Kutu anjing melompat setinggi kotak korek api. Kemudian apa yang terjadi ketika si kutu keluar dari kotak korek api? Ya, si kutu tidak akan melompat jauh lebih tinggi dari kotak korek api. Kenapa? Karena ia khawatir ketika ia melompat lebih tinggi, kepala dia akan tersandung oleh benda yang ada di atasnya. Jadi teman-teman sekalian, itulah yang namanya virus kotak korek api. Apa itu virus kotak korek api? Adalah lingkungan yang ada di sekitar kita yang kita jadikan penghambat usaha bagi kita untuk menampilkan potensi-potensi yang kita miliki. Kalau tadi sang kutu dia punya potensi melompat 300 kali lipat dibanding tubuhnya, tapi dengan lingkungan yang ia anggap, mungkin dia khawatir dengan lingkungannya, apa itu? Khawatir kepalanya tersandung oleh benda yang ada di atasnya sehingga potensi 300 kali lipat tidak ia lakukan, tidak dia tampilkan. Maka dari itu teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian orang-orang yang berhasil menghilangkan virus kotak korek api dia dan rantai gajah yang ada pada diri dia. Orang pertama yaitu Hi Ah Lee. Ada yang pernah dengar dan pernah tahu siapa dia? Ya, Hi Ah Lee adalah pianis terbaik Asia. Teman-teman bisa melihat di layar teman-teman sekalian apa yang bisa teman-teman perhatikan. Iya, ada seorang perempuan yang berada di depan piano yang sedang memainkan piano. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, teman-teman bisa perhatikan di tangannya Hi Ah hanya memiliki 4 jari. 2 di kanan, kemudian 2 di kiri. Kenapa teman-teman sekalian? Karena Hi Ah Lee mengalami sindrom Down. Apa itu sindrom Down? Yaitu kelainan yang terjadi pada
kromosom 21-nya yang mengakibatkan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan mental dia tidak baik. Ia hanya bisa memiliki 4 jari, 2 di kanan dan 2 kiri. Tapi teman-teman sekalian, walaupun si Hi'ah hanya memiliki 4 jari, dia bisa memainkan piano dengan sangat baik. Bahkan tidak hanya itu teman-teman sekalian, dia juga punya keterbatasan dalam kakinya. Kita tahu bahwasanya piano membutuhkan kaki untuk menginjak pedal. Tapi Hi'ah hanya memiliki kaki atas lutut. Sekali lagi teman-teman sekalian, punya keterbatasan tangan, punya keterbatasan kaki, tapi dia bisa menjadi pianis terbaik di dunia, pianis terbaik di Asia. Dan bahkan Hi'ah bisa bermain di banyak negara, tampil di banyak negara di dunia ini, dan juga pernah tampil bersama pianis-pianis terbaik dunia. Kemudian orang yang kedua, teman-teman sekalian, yang juga berhasil melepaskan rantai gajahnya dan membuang virus kotak korek api yang pada diri dia, yaitu Colonel Sanders. Ada yang kenal dengan Colonel Sanders? Mungkin teman-teman tidak terlalu familiar dengan namanya, tapi teman-teman lebih familiar dengan brand KFC. Ya, Kentucky Fried Chicken. Colonel Sanders adalah di antara pendiri dari KFC. Jadi ia adalah pensiunan tentara di Amerika, kemudian hidup dengan uang pensiunan, tapi ia merasa tidak cukup dengan kehidupan itu. Akhirnya apa teman-teman sekalian? Ia berusaha mencari pekerjaan-pekerjaan tambahan. Ia pernah menjadi tukang parkir dan juga pernah ikut dalam pemadam kebakaran. Untuk apa? Hanya untuk mencari tambahan untuk hidup. Kemudian teman-teman sekalian, itu pun tidak cukup rasanya dia untuk menjalani hidup. Masih susah. Dan akhirnya ia berusaha untuk memutuskan membangun usaha rumah makan di Kentucky. Dengan memiliki resep ayam goreng khususnya, ayam goreng khas dari Colonel Sanders. Itu pun terjadi naik turun selama ia membuka usaha rumah makan tersebut. Hingga ia putuskan untuk menawarkan resep yang ia miliki, yang ia bangga-banggakan itu, kepada restoran-restoran. Karena keterbatasan modal tentunya. Tapi dia punya resep. Kemudian ditawarkan selama 2 tahun lamanya, dia mendatangi restoran-restoran yang ada di Amerika. Ada berapa restoran yang dia datangi oleh Colonel Sanders, yang ditawarkan oleh Colonel Sanders, ada 1000 restoran. Dan 1000-nya menolak. 1001 didatangi, menolak. Sampai akhirnya orang yang ke 1008 berhasil menerima tawaran dari Colonel Sanders. Dan berulah dari sana, restoran Kentucky Fried Chicken milik Colonel Sanders bisa berhasil menyebar luas ke seluruh dunia. Bahkan di akhir hayatnya, sekitar 1980 ia meninggal. Cabang KFC sudah berada atau berjumlah 6.000 di seluruh dunia dan memiliki puluhan ribu karyawan. Wow. Yang dulunya seorang pensiunan dan punya keterbatasan dalam modal. Dan bahkan teman-teman sekalian perlu tahu, dia memulai usahanya di umur yang sangat tua, 65 tahun. Orang tua memulai. Tapi dia berhasil, teman-teman sekalian. Orang yang ketiga, teman-teman sekalian, yang juga berhasil membuang rantai gajah dan virus kotak korek apinya adalah, ya, dia Cristiano Ronaldo. Mungkin teman-teman sekalian lebih familiar dengan orang ini dibandingkan 2 orang sebelumnya. Tapi teman-teman sekalian, di balik kesuksesan yang berhasil dicapai oleh Cristiano Ronaldo sekarang, ada pula kisah-kisah yang pedih yang ia alami dulu. Cristiano Ronaldo yang anak kelahiran di suatu pulau kecil di Portugal. Masa kecilnya juga tidak baik teman-teman sekalian. Dia hidup di keluarga yang pas-pasan, yang miskin. Tapi dia punya keinginan
untuk menjadi pemain profesional, pemain sepak bola profesional. Dan bahkan Cristiano Ronaldo dulu memiliki tubuh yang pendek dan kurus hingga ditertawakan oleh teman-temannya. Dan teman-temannya menertawakan ketika ia mengucapkan, saya ingin menjadi pemain profesional. Ditertawakan oleh teman-teman. Tapi teman-teman sekalian, di balik keterbatasan yang dimiliki oleh Cristiano Ronaldo, dia terus berlatih, terus berusaha hingga ia berhasil mendapatkan cita-cita yang ia harapkan, menjadi pemain profesional dan bahkan sekarang bagian di antara mega bintang di dunia ini. Dan banyak sekali prestasi-prestasi yang telah ia raih, baik itu sepatu emas atau bahkan medali Ballon d'Or juga diraih oleh Cristiano Ronaldo sebanyak 5 medali. Itu sungguh jumlah yang sangat tidak sedikit teman-teman sekalian. Dan banyak lagi prestasi yang lain, pencetak gol terbanyak dan lain sebagainya. Maka dari itu teman-teman sekalian, 3 orang ini berhasil membuang rantai gajahnya, membuang virus korek apinya. Kemudian teman-teman sekalian, kalau Anda ingin meraih kesuksesan seperti orang-orang yang 3 tadi, atau bahkan Anda ingin lebih dari mereka, maka dari itu, keluarlah dari belenggu-belenggu Anda. Keluar dari belenggu-belenggu Anda. Jangan biarkan belenggu Anda menghalangi Anda untuk meraih kesuksesan. Maka dari itu teman-teman sekalian, sekarang silahkan kenali dan tulis rantai gajah yang Anda miliki, kemudian virus kotak korek api yang Anda miliki. Silakan diambil alat tulisnya, kemudian buat 2 bagian. Bagian pertama, bagian yang isinya rantai gajah yang ada pada diri Anda. Kemudian bagian yang kedua, tulis pula virus-virus kotak korek api yang ada pada Anda pada saat ini. Kemudian nanti bisa Anda kumpulkan di panitia nanti. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, identifikasi dengan diri Anda dengan sebaik mungkin. Cari sebanyak mungkin virus-virus yang ada pada diri Anda. Agar apa? Agar Anda bisa membuang virus itu jauh-jauh dari diri Anda, dan Anda bisa meraih kesuksesan yang Anda inginkan. Teman-teman sekalian, ada pepatah yang cukup menarik bisa kita perhatikan. Pelaut yang ulung tidak akan lahir di ombak yang tenang. Kalau Anda ingin menjadi pelaut yang ulung, maka janganlah lahir. Jangan berlayar Anda di ombak yang tenang, tapi berlayarlah di ombak yang tinggi. Beranilah mencoba teman-teman sekalian. Jangan takut gagal. Berani mencoba, jangan takut gagal. Maka dari itu teman-teman sekalian, mari kita teriakkan bersama-sama. Teriakkan dengan teriakan yang keras dan penuh dengan semangat. Sekarang, teriakkan bisa, tidak bisa, pasti bisa. Teriakkan sekali lagi, kita ulangi. Bisa, tidak bisa, pasti bisa. Bersama-sama. Bisa, tidak bisa, pasti bisa. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingatkan, jangan takut mencoba teman-teman sekalian. Mulailah langkah-langkah awal. Mudah-mudahan dengan usaha dari teman-teman sekalian, kerja keras teman-teman sekalian bisa mendapatkan kesuksesan yang Anda inginkan. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.